Shalom Papa Mama, adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini adik-adik sudah mandi semua belum ya? Sudah berpakaian yang rapi? Apakah adik-adik masih ngobrol sama teman-teman atau kakak adik di sebelahnya? Yuk, kita sama-sama ya. Kita mau mempersiapkan Alkitab kita juga. Adik-adik sedang mempersiapkan Alkitab. Dan adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Hari Sabtu. Selain itu, hari ini adalah hari Natal. Apa ya hari Natal itu? Hari Natal adalah kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Oh, jadi sama seperti ulang tahun kita ya? Ya, Tuhan Yesus mau lahir buat kita. Bahkan dia mati, bangkit, dan dia berserta bersama-sama dengan adik-adik kita semua pada saat ini melalui Roh Kudus. Adik-adik, Tuhan Yesus hadir. Baik itu melalui ibadah online, pada saat kita berdoa, Tuhan Yesus menyertai bersama-sama dengan kita. Maka kita pada saat Natal hari ini, apa nih yang mau kita berikan buat Tuhan Yesus? Kita mau memberikan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Yuk, kita masuk di dalam doa. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini
kami boleh datang ke hadirat Engkau. Dan mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan yang kami perbuat. Kami mau memperingati akan hari kelahiran Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh datang ke hadirat Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Dengan semangat ya. Shalom adik-adik. Wah adik-adik, hari ini tuh adalah hari yang besar sekali. Ada yang tahu hari apa? Hari apa? Betul, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau ucapin sama-sama yuk. Merry Christmas. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Merry Christmas. Wah, kalau semua sudah semangat, kita mau sama-sama puji Tuhan yuk. Kita mau bangkit berdiri, ayo bangun semua yang belum bangun. Kita mau bangkit berdiri, mau naikin satu pujian.
Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat datang di Opera Sunday School. Kali ini kita akan menyaksikan Kak Yakub sebagai Jacob, Kak Joanna sebagai Anna, Kak Lia sebagai Lia, Kak Aina sebagai Kimi, Kak Stefani sebagai Peri, Kak Ganda sebagai wali kota Bethlehem, Kak Maya sebagai petugas rumah sakit, Kak Priska sebagai Maria, Kak Yandi sebagai Yusuf, Kak Rihat, Kak Anes, Kak Andri sebagai orang Majus, Kak Mirna sebagai Sinden, dan Kak Firman sebagai Dalan. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal dari hati terdalam. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal dari hati terdalam. Shalom. Shalom adik-adik semua. Wah, gak kerasa ya, udah bulan Desember ini. Musim-musim apa kita merayakan Natal ya. Udah Natalan lagi ya. Betul ya. Kayaknya belum lama kita baru tahun baruan ya. Kelamaan Pasca. Oh, kalau tahun baru kelamaan Pasca. Iya, Pasca. Setelah Natal baru Tahun baru. Nah, orang tua dan adik-adik, mari kita sambut Natal ini dengan penuh sukacita, penuh dengan rasa syukur, dengan antusias yang baru, pengharapan sama Tuhan. Mari kita saksikan bersama Opera Sunday School. Ya, Natal disambut meriah oleh seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Dengan penuh sukacita, orang-orang Kristen berkumpul, menghias pohon Natal, menyiapkan hidangan istimewa, dan bertukar kado. Nah, adik-adik kecil pun pasti tersenyum lebar saat menerima kado-kado Natal mereka. Nah, di Sunday School Philadelphia, nuansa Natal juga terasa loh. Seminggu sebelum Natal ada 4 anak yang lagi makan, berbicara. Mereka sibuk membahas apa yang mereka akan berikan, dipersiapkan untuk Natal tahun ini. Kira-kira seperti apa sih persiapan mereka? Mari sama-sama kita lihat di TKP. Susah banget ya. Ya aduh bikin pusing. Jadi lapar. Ayo kita makan aja deh. Yuk makan. Tunggu deh. By the way Jacob mana ya? Biasanya dia ada. Ya biasanya datang kalau kita mau makan. Iya. Dia paling cepat tuh soal makan. Halo teman-teman. Aduh udah pada sampai nih. Nah, boleh bantu sebelah belum?
Waduh, halus pesen nih. Tenang ya. Hari ini bayang-bayangin. Mantap banget. Asik. Nah, mau pesen apa nih? Bolok naik 1. Kamu mau apa? Oke, kamu? Aku rebus aja. Oke, nah mumpung ada Nana nih, kita panggil dulu nih. Nalang! Ya. Ayo, makanan. Jangan lupa. Oh, udah. Udah disiapin Udah ya? tadi kedengeran. Nah, yang enak ya, siapin nih ya. Ayo. Ngobrol. Nah, teman-teman, ini kan seminggu lagi nih ngomong-ngomong punya mau Natalan nih. Nah, teman-teman, untuk persiapan Natal, teman-teman udah siapin baju-baju gitu. Biar Natal ini lebih wow gitu. Ya belum lah Jacob, kalau papa mama aku tuh ya mereka tuh lagi ngitung budget buat Natal sama akhir tahun ini. Terus juga sama tuh nyari uang tuh lagi susah banget Jacob. Terus pendapatan menurun, harga naik, kan gak lucu kalau tiba-tiba bangkrut gara-gara pandemi. Kamu nih, itu banget sih. Buat Natal itu cuma setahun sekali. Jadi mau yang perhitungan lah. Kita buat Natal itu yang wow gitu. Kamu gimana sih? Natal tuh ya. Oh, minuman kita datang. Makasih dah. Iya, 2 aja, makasih. Nih ya, aku bilangin ya, Natalan itu ada setiap tahun. Bawa aja dong. Bawa aja dengerin. Oh, ke belakang. Udah, Oke. kita dengerin aku ya. Oke. Natalan tuh cuma setahun sekali nih, tapi selalu ada kan? Ya udah, kalau selalu ada mah santai aja. Aku kalau mood ya aku beli, kalau enggak ya udah pakai yang udah ada. Kamu mah nggak asik sekali. Yang wow gitu. Jangan-jangan kayak padangan kamu beli ini. Hei, sembarangan ya. Udah. Lagian kan Jacob juga cuma bercanda. Oh, bercanda ya. Kimi, gimana kalau kamu udah siapin apa aja? Apa ya? Tak punya suara nih. Beliin apa? Ya nggak tahu. Kan aku harus nanya mami dulu. Ntar kalau misalnya aku main beli ini itu, ntar kalau jelek mami marah, aku yang diomelin. Emang kamu? Kan aku. Ya, Nih, itu minta garpu sama sendok nih. Tolong! Minta garpu sama sendok nih buat makan. Tolong dong. Silakan diminum. Garpunya mau di mana? Ini buat makan bolok naik. Oh, bolok naik. nice. Nah, lagi asik-asiknya mereka berempat ngobrol dan membahas mengenai persiapan yang mereka telah persiapkan menjelang hari Natal. Tiba-tiba muncullah sosok peri yang berpakaian serba putih datang dan menghampiri mereka berempat. Ikuti kisah selanjutnya. Aduh, siapa sih yang naruh batu di sini? Jadinya kan gini, keselimpet. Untung jatuhnya cantik. Hai adik-adik. Halo, lagi ngapain tuh? Halo. Ya, teman-teman, ngomong-ngomong nih, kalian udah pada cek nomor aku yang baru belum nih? Nomor baru. Iya. Kamu ganti nomor? Iya, ganti nomor aku yang baru udah pada cek belum? Bentar, perasaan minggu lalu baru aku cek deh nomornya. Yang ini bukan sih? Kom. Telan dulu. Baru kamu. Ini handphone aku juga baru. Itu bukannya minggu lalu? Oh, kan handphone aku baru lagi nih. Ini handphone Apple banget. Beli di mana? Aku beli jam juta. Oh, yaelah, HP baru juga ntar ujung-ujungnya apa? WhatsApp doang sama telepon. Ngapain sih ganti-ganti? Nanti jadi susah dihubungin tahu. Oh anjing, pizza supan apa ini?
syuting, aku ini peri yang asli loh. Nih, aku tunjukin KTP-nya aku. Mana coba lihat? Gak percaya. Marsha and the Bear. Loh, Mana Shay? loh kok Marsha nama cantik-cantik begini kok dipanggil Marsha? Namanya Marsha doang. Panggil aku Princess dong. Hah? Enggak. Ih, daripada kalian bengong-bengong di sini, kamu lagi bahas Natal kan nih? Daripada diam duduk di sini, mending ikut Princess jalan-jalan. Wah, jalan-jalan. Mau dong jalan-jalan mah. Ih, bosen lah kalau jalan-jalannya di mall doang. Gak mau ikut. Ih, jalan-jalannya nggak di sini. Jesus ajak ke sini. Aduh, kita di mana ini ya? Aduh, kita di mana? Waduh. Aku lagi tanya nih. Telepon orang. Lihat dong, nggak ada sini. Goyang ini. Hey kalian, kangen ya sama Acu? Peri ini di mana? Isti bilang jangan panggil aku Peri, panggil aja Princess. Jadi kan kalian sekarang katanya lagi sibuk nih nyiapin buat Natal. Jadi Princess bawa kalian ke 2000 tahun yang lalu pas Yesus lahir. Nah, kalian tahu kan di mana Yesus itu lahir? Nah, kebetulan banget nih sekarang malam ini Yesus lahir. Nah, ini peta ada di kalian. Jadi kalian cari ya apa itu arti Natal. Nanti setelah kalian tahu, Princess baru bawa kalian pulang. Bisa ketemu Mami. Bisa dong, tentu saja. Dah. Para anak itu kebingungan. Mereka pun kemudian memutuskan untuk secepat mungkin mau ke tempat Yesus lahir, yaitu di Bethlehem, supaya mereka bisa secepat mungkin pulang ke rumah. Apalagi tadi Yakub bawa HP, signal nggak ada, jangan baterainya habis. Ingin tahu kisah selanjutnya? Tetap di Opera Sunday School. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Kalaulah penyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan
Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kembali lagi di Opera Sunday School. Ya, Lama mereka berjalan mengikuti peta, bersyukur. Ternyata Lia, meskipun sifatnya cuek, tapi dialah anak pramuka, jadi gampang baca peta. Akhirnya mereka menemukan kota Bethlehem. Ingin tahu kisah selanjutnya? Mari adik-adik sama-sama kita saksikan di TKP. Kayaknya dikit lagi sampai nih. 1, 2, 3. Kelebihan. Mundur satu langkah. Hop. Oke, kita sampai juga di Bethlehem nih teman-teman. Siapa dulu yang pimpin jalan? Wah, iya sih, sekarang kita udah di Bethlehem. Tapi kita mau cari Maria dan Yesus di mana, teman-teman? Iya ya, di mana ya? Wah, gimana kalau kita tanya sama wali kota aja tuh? Nah, lu kan anak kantor wali kota tuh. Dia kan yang memerintah di daerah ini nih. Nah, kita tanya aja sama wali kota. Oke? Ayo. Let's go. Berangkat. Shalom. Shalom. Silakan masuk. Silakan dulu. Nah, ada apa nih? Oh, kamu mau ngerjain proposal ya? Maaf, saya udah tutup buku. Proposal itu apa? Jadi gini Om, salah Pak, kedatangan kami ke sini itu ingin mencari alamat keluarga Bapak. Namanya Maria dan Yusuf. Katanya Maria itu mau melahirkan Pak, tapi kita nggak tahu alamatnya. Mungkin Bapak bisa bantu kita. Siapa tadi? Maria dan Yusuf. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Nah, Maria Yusuf. Ada nih, ada. Tapi dia udah pindah dari alamat lama dan dia belum daftar di alamat baru. Waduh, gimana nih Pak? Udah partner saya tinggal 30% nih. Waduh. Tadi kata kamu mau melahirkan? Iya. Atau mungkin kamu coba cek di rumah bersalin? Yang dekat-dekat sini? Oh, boleh Pak. Oke deh Pak. Ah, Terima kasih banyak oke, ya Pak. ya. Shalom. Shalom. Waduh, wali kotanya nggak tahu nih di mana posisi Maria dan Yusuf saat ini. Kira-kira di mana ya mereka? Padahal mereka harapan cuma satu-satunya petunjuk tuh dari Pak Wali Kota, yaitu rumah bersalin. Kira-kira mereka menemukan Maria dan Yusuf tidak ya? Tetap di Opera Sunday School. Ya,
Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kembali lagi di Opera Sunday School ya. Setelah mereka berjalan. Tunggu dulu, kan lama ya? Lama tuh. Lama banget ya. Akhirnya mereka tiba di rumah sakit setempat. Ingin tahu kisah selanjutnya? Mari kita sama-sama saksikan di TKP. Halo. Ya, shalom dek. Ada yang bisa kami bantu? Ini Suster, ayah mau nanya, kita punya powerbank nggak nih? Ah, powerbank? Sus, ngaco. Gini Sus, maaf nih mau tanya. Kami tuh lagi cari kerabat kami yang katanya melahirkan hari ini. Namanya Maria dan Yusuf. Nah, Suster bisa bantu kami? Oh gitu. Sebentar ya, kami cek dulu daftarnya. Iya. Sebentar ya. Oh, maaf ya dek, nggak ada yang namanya pasien yang bernama siapa? Maria dan Yusuf ya? Nggak ada. Mungkin mereka ke tempat lain, ke tempat rumah sakit tradisional yang di sana. Oh, nggak ada ya sus ya? Iya, maaf ya. Yaudah deh kalau gitu, makasih ya suster Ya, ya. sama-sama. Shalom. Ya, ternyata di rumah sakit juga nggak ada nih. Jadi gimana dong nasib rekan-rekan kita? Di tengah kebingungan mereka pun mencoba bertanya kepada masyarakat setempat, apakah mereka pernah kenal sepasang suami istri yang bernama Maria dan Yusuf? Atau mungkin sepasang suami istri yang sedang hamil tua yang mencari tempat bersalin. Ternyata di semua tempat bersalin dan tempat penginapan tidak ada Maria dan Yusuf. Nah, kisah selanjutnya, adik-adik jangan kemana-mana. Emang adik-adik mau kemana? Tetap di tempat. Saksikan selanjutnya di Opera Sunday School ya. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Kembali lagi di Opera Sunday School. Ya, detik berganti menit, berganti jam. Jam berapa ya? Banyak. Oh, banyak. Gak terasa rekan-rekan kita sudah seharian mencari hingga larut malam. Karena terus menerus berjalan mencari. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah berada di pinggiran kota. Semua sudah lelah dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah padang. Saat mereka beristirahat, mereka bertemu dengan orang Majus yang sedang menuju ke tempat Maria dan Yusuf. Ingin tahu kisah selanjutnya? Mari sama-sama saksikan di TKP. Ini capek nih, kita belum ketemu kali. Aduh, kita istirahat dulu nah. Kita istirahat dulu, istirahat. Nah, kita baru kita lanjut lagi lah. Kita istirahat dulu. Ini kasih gatel banget ya. Dek, kamu kenapa? Oh, ya Pak. Kita nih lagi kelelahan Pak. Kita selama ini kita berputar-putar untuk minta Yesus Pak. Tapi kita selama ini belum pernah ketemu. Makanya kita beristirahat sebentar. Wah, kebetulan kami juga ingin ke sana. Ah, seriusan? Macan kita bisa pulang. Ya udah kalau gitu kita boleh ikut nggak? Boleh. Iya, boleh ikut. Mari kita sama-sama. Yuk, yuk. Ikut dong. Ikut dong. Ah, ayo. Kita ikut malam-malam yuk. Yuk. Berangkat. Orang mau ikut ditinggal. Ah, Nah, di sini adik-adik tempatnya. Mereka semua bersuka cita karena dapat bertemu dengan bayi Yesus. Akhirnya mereka sadar apa itu Natal. Selama ini mereka hanya memikirkan Natal menurut mata mereka. Jacob sekeluarga dengan glamornya, Hana sekeluarga dengan perhitungan untung rugi, Lia yang tidak memiliki semangat, dan Kimi dengan sikap kekanakannya terhadap mamanya. Mereka sadar apa itu Natal yang sebenarnya. Kita tahu bahwa arti Natal bukan tentang hadiah yang akan kita dapat, melainkan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus yang sudah mau datang sebagai juru selamat dunia. Sehingga buat Tuhan harus bersabar dan kita harus berkurang.
Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayo buat Tuhan, kasih yang terbaik. Nyender ning sisine sopo, Nyender neng Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender nyender, nyender nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender nyender, nyender nyender, nyender neng Gusti Yesus. Kembali lagi di Opera Sunday School. Ya, Ketokannya jatuh. Misi mereka berhasil. Mereka menemukan bayi Yesus. Dan sepanjang jalan mereka hanya merenung. Jacob sudah tidak peduli dengan gadgetnya lagi. Ketika mereka berjalan dalam keheningan, tiba-tiba Tiba-tiba apa? oh nungguin tiba-tiba. Oh nungguin tiba-tiba. Adik-adik nungguin tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Ingin tahu kan tiba-tibanya seperti apa? Jangan kemana-mana. Kita lihat di TKP. Tadi seneng banget ketemu Yesus. Bagi orang. Gemes banget ya. Ya Allah, Tuhan Yesus lucu banget. Yesus datang nih. Gimana? Kalian udah bertemu dengan Mbak Yesus belum? Udah, Yesus. Nah gitu dong, manggilnya kan enak nih. Nah jadi kan kalian udah tahu belum apa itu arti Natal? Udah tahu. Nah ayo sekarang kita pulang. Kalian matanya tutup mata dan spring. Gimana nih? Kita udah kemana? Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Selamat Natal adik-adik. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik hari ini. Pada renungan Natal kali ini, mari kita baca Kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kira-kira 2025 tahun yang lalu, suatu malam para gembala berkumpul di padang. Lalu tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan yang bersinar-sinar. Dan kemuliaan Tuhan menerangi tempat itu. Para gembala menjadi sangat ketakutan. Tapi malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar
bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, lalu nampaklah bala tentara surga menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sungguh amat spektakuler. Nah, adik-adik, kenapa sangat spektakuler? Karena hari itu Tuhan Yesus, Juru Selamat, lahir ke dunia. Apa artinya Juru Selamat? Juru Selamat artinya sosok yang bisa menyelamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia belum selamat, sehingga manusia membutuhkan Juru Selamat. Dan puji Tuhan, Allah Bapa di surga mengirim Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi Juru Selamat manusia. Bagaimana Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita? Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan dengan mengampuni dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah makna Natal yang sesungguhnya. Kehadiran Juru Selamat di dunia bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Apakah dengan hadirnya Juru Selamat di dunia, manusia otomatis menjadi selamat? Rupanya tidak, adik-adik. Sama seperti kita, ketika kita haus dan kita membutuhkan minum, maka kita harus pergi ke dapur, ambil gelas, isi dengan air, lalu kita minum. Demikian juga dengan keselamatan, tidak terjadi secara otomatis. Tapi kita perlu datang kepada Tuhan, lalu mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hidup kita. Selanjutnya adik-adik, kalau kita sudah mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau seandainya hidup manusia itu ibaratnya sebuah rumah itu kan punya banyak bagian. Ada halaman, ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan sebagainya. Nah, seringkali nih manusia itu enggak mau berubah. Jadi udah ngundang Tuhan Yesus masuk, tapi Tuhan Yesus hanya dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu. Kita bilang, Tuhan duduk di sini aja ya Tuhan. Tolong Tuhan, jangan ngerubah-rubah. Tuhan boleh lihat-lihat tapi jangan rubah-rubah. Aku udah paling suka rumahku kayak gini. Padahal ya adik-adik, kalau kita belum diubahkan Tuhan, pasti kondisi rumah kita itu sebenarnya kotor, berantakan. Alias kotor dan berantakan itu berarti hidup kita masih banyak dosanya. Nah, dosa itu contohnya apa? Dosa itu contohnya misalnya nih, suka melawan orang tua, suka tidak hormat pada guru, berkata-kata yang kotor atau kasar. Ada lagi dosa-dosa yang kurang ketara, misalnya sombong, iri hati, atau tidak jujur. Itu contoh-contoh dosa. Dosa intinya adalah melawan perintah Tuhan. Yesus Juru Selamat adalah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tapi syaratnya kita harus mau, kita harus bersedia. Ibaratnya rumah tadi, kita harus bersedia rumah kita dibersihkan sama Tuhan. Setiap ruangannya, setiap bagiannya, dan diatur ulang sama Tuhan. Ibaratnya tuh, kita harus mau mengizinkan Tuhan membarui pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Sehingga bukan lagi dengan caranya kita, tapi dengan caranya Tuhan. Nah, dengan begitulah Natal menjadi berarti buat kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan karena Ia adalah juru selamat. Tapi yang paling penting adalah kita harus mau memberikan tubuh kita, yaitu seluruh kehidupan kita untuk Tuhan bersihkan, untuk Tuhan ubahkan, sehingga tubuh kita ini dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pada hari Natal kira-kira 2025 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus adalah hadiah untuk seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Namun, ketika kita meminta Tuhan untuk datang ke dalam kehidupan kita, sebaliknya, kita harus rela bahwa hidup kita ini adalah hadiah untuk Tuhan. Dan sebagai hadiah yang masih belum sempurna, kita harus rela untuk disempurnakan. Sehingga hidup kita ini dapat menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil." Biarlah kita semua mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan Yesus semakin bertambah kasih-Nya, kuasa-Nya, dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Namun kita semakin hari semakin kecil, semakin berkurang egonya dan kesalahannya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke prosesi candlelight. Sebelum itu kita mau undang bersama yuk kepada Bapak Pendeta Dr. Yuyung Nehemia MDiv dan Ibu Pendeta Frida Nehemia MA selaku Bapak dan Ibu Gembala GBI Philadelphia. Lalu kepada Ibu Pendeta Pembantu Emma Makahanap selaku Penatua ABI. Kepada Bapak Sah Gandawan selaku Korlak Koinonia. Kepada Ibu Susi Supono selaku Pembina ABI. Kepada Ibu Peggy Rosa selaku Ketua ABI. Dan kepada Ibu Nina Herawati selaku Koordinator Ibadah Online ABI bulan Desember. Lilin akan segera dinyalakan oleh Bapak Gembala. Lilin sudah dinyalakan, sekarang kakak mau mengundang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu 1000 Lilin.
Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Sekarang prosesi penyalaan lilin sudah selesai. Kita akan berdoa syafaat bersama dengan Ibu Pendeta Frida Nehemia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang sudah lahir dalam hati kami, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Natal yang indah ini kami ingin menaikkan ucapan syukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah. Walaupun Natal sekolah minggu dilakukan secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami bagaimana Engkau mempedulikan anak-anak yang masih kecil ini menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memelihara hidup mereka, memberkati studi mereka Tuhan, sehingga boleh menjadi anak-anak yang berprestasi dan mempermuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para guru sekolah minggu yang selama ini mencurahkan perhatian agar iman mereka bertumbuh. Tuhan memberkati para guru sekolah minggu dengan bekal pencerahan hikmat dari Tuhan sehingga bisa menuntun anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang beriman teguh di dalam Yesus Kristus. Berdoa bagi Ketua KB, Abi, ya Tuhan, dengan stafnya, biarlah terjadi kerjasama yang baik sehingga sekolah minggu ini makin hari makin bertumbuh. Karena mereka inilah generasi-generasi penerus gereja kami. Terima kasih, berdoa buat Bapak Ibu Gembala ya Tuhan yang boleh menjadi pembimbing atas gereja GBI Philadelphia. Seraya menyerahkan para orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dibekali dengan iman kepercayaan yang teguh. Biarlah kerjasama antara orang tua, guru sekolah minggu dan gereja Tuhan tercipta sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami agar negara Indonesia yang besar ini boleh menjadi negara yang maju. Dan pada akhirnya kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom mama papa semuanya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, tahun ini kita masih dapat merayakan Natal meski masih melalui online. Itu semua karena kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Meski kita di tengah pandemi, kita masih mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih atas dukungannya, yaitu untuk gembala kita, Opa Yuyung, juga untuk penatua, Oma Emma, Ketua KPA kita, Kakak Gandawan, Ketua Abi kita juga,
Kakak Peggy. Kami mengucap syukur untuk dukungannya sehingga terlaksananya Natal Abi tahun ini. Tema Natal tahun ini untuk Abi Philadelphia yaitu Tuhan Yesus plus 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 kita min. Artinya kita harus terus mengutamakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Akhir kata kami mengucap syukur untuk Bapak Ibu semua yang sudah menemani adik-adik untuk menyaksikan, untuk mengikuti ibadah Natal Abi Philadelphia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom, selamat kepada adik-adik yang menjadi murid terbaik di kelas Sekolah Minggu Online tahun 2021 Abi Philadelphia Jatinegara. Kelas Batita Balita. Aaron Samuel Jota. Alvaro Matthew Siswanto. Azarel Banyubiru Timothy. Chelsea Joycelyn. Felicia Aprilia Winata. Davin Setiawan. Jose Lionel Tanaya. Kenneth Christian Kong. Kelas 1-2. Gracio Setiawan. Jessica. Kelly Kristeli Kong. Samuel Octavianus. Valeri Vania Tantra. Elvina Caitlin Marunduri. Kelas 3-4. Karissa Juniel Winata. Darren Clark Ezekiel. Maximilian Denovan Aprilio. Sherlyn Sanjaya. Vincent. Kelas 5-6. Karen Sibaga Marunduri. Kezia Ariela. Michael Hosea Fajar Putra. Cabang Pisangan. Evander Fyodore Kim. Evelyn Fyodrika Kim. Yoel Stefanus. Sertifikat dapat diambil di ruang perpustakaan lantai dasar GBI Philadelphia Jatinegara setiap hari Minggu dan dapat menghubungi Kak Marili atau Kak Nina ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita mengakhiri bersama ibadah dan perayaan Natal Abi, anak Bethel Indonesia tahun 2021 pada hari ini. Mari kita tundukkan bersama. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkaulah Gembala yang sangat baik bersama dengan anak-anak yanglah domba-domba kesayangan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan hadir, memimpin dan memberkati ibadah dan perayaan Natal Abi tahun 2021 ini. Kami percaya berkat-berkat rohani yang tidak ternilai turun ke atas semua orang yang mengambil bahagian dalam pelayanan ini dan semua orang yang mengikuti ibadah dan perayaan Natal Abi tahun 2021. Kami percaya Tuhan bahwa karya-karya Tuhan yang lebih baik, lebih besar, lebih indah akan melingkupi kehidupan anak-anak Abi yang Tuhan kasihi. Sebentar kami akan mengakhiri seluruh kegiatan pada hari ini, namun Tuhan tetap menyertai kami semua, terutama adik-adik kesayangan Tuhan, kesayangan kami juga di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Anak-anakku yang kukasihi, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang sangat baik, kiranya berkenan memberkati kehidupan kamu semua dalam hal pendidikan, aktivitas, di dalam keluarga, dan selanjutnya kasih setia dari Allah Bapa, sukacita, ucapan syukur dari Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih sayangnya dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anakku yang disayang Tuhan hari ini, hari-hari yang akan datang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus Kristus memberkati selalu. Amin. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tuhan adalah penyelamat jiwaku, Dia takkan pernah meninggalkanku. Kasih-Mu selalu ada dalam hidupku setiap waktu. Ku kan selalu mau memuji nama-Mu, sebab Kau adalah Yesus Tuhanku. Kasih-Mu selalu ada dalam hidupku setiap waktu. Tuhanku Allah yang baik, ku mengasihi-Mu dalam setiap waktu, dalam setiap doa, ku bersyukur kepadamu. Kau selalu
setiap hariku, ku selalu berdoa